Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Pada kali ini saya ingin kembali menyaksikan mengenai kesaksian hidup pribadi saya. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Gembala Agung yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Satrio Piningit, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Surgawi, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini saya boleh kembali menyaksikan mengenai kesaksian hidup pribadi saya. Singkatnya, pada satu hari yang lalu, yakni di Rabu malam, pada saat beribadah bersama ketiga pribadi ilahi yang esa dan ketiga pasukannya, saya boleh diingatkan dan diberikan perenungan kembali. Pada saat itu, mempelai ilahi yakni Ibu Fei Hamdani sedang mengartikan salah satu mimpi dari seorang anak Tuhan yang wadahnya dipakai oleh malaikat Tuhan. Dan apa isi dari pesan-pesan tersebut, saya akan memberikannya demikian. Tengah dunia ini, tetapi itu yang dilihat Pak Yosi di sungai, itu seperti kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ikan-ikan itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah ada di aliran sungai dan itu hidup kan. Tapi malaikat Mikael itu kan mendampingi anak-anak manusia itu sampai kepada zaman ini dan saat ini ya. Kita melihat bahwa betapa luar biasanya roh malaikat Mikael ini, ada pedang roh. Dia membantu anak-anak Tuhan untuk melepaskan diri dari jeratan-jeratan si ular ini Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu anak-anak Tuhan loh, ikan. Mereka sudah jadi ikan Bapak Ibu. Tetapi ketika malaikat Tuhan itu ingin menolong mereka, ingin menangkap mereka, ingin menolong mereka ya supaya mereka itu aman berada di dunia ini, akhirnya mereka kembali ke lumpur Bapak Ibu, kembali ke dosa. Jadi itu gambaran anak-anak Tuhan Bapak Ibu, ya, yang sudah ada di dalam Tuhan tapi masih terikat di dalam dosa-dosa. Sama seperti ada kaitannya dengan penglihatan dari Ibu Yosepin tadi. Kembali Bapak Ibu, nakal. Ikan-ikan yang nakal ini Bapak Ibu. Sudah percaya Tuhan Yesus, sudah jadi anak Tuhan, tapi masih gemar melakukan dosa. Masih gemar melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Ya, dosa-dosa itu banyak ya. Melanggar 10 hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa, itu dosa Bapak Ibu. Salah satu saja kita melakukannya, sadar ataupun tidak, itu sudah dosa. Nah, banyak anak-anak Tuhan terjebak di situ. Mungkin mereka berpikir dosa itu lebih nikmat, lebih enak daripada melakukan kebenaran. Ketika malaikat Tuhan pun ingin menolong mereka, kehidupan mereka, mereka masuk di lumpur itu Bapak Ibu. Mereka lebih senang main di dalam kubangan dosa, kubangan lumpur yang penuh dengan sampah, bau busuk, bakteri, kotor. Itu kan Bapak Ibu aneh, aneh bagi saya, sudah percaya Tuhan, mengikut Tuhan, tapi masih kuat sekali melakukan dosa. Itu aneh seperti penglihatan dari malaikat Mikael. Dia ingin menangkap ikan itu, tahu-tahu ikan-ikan itu yang ada dalam lumpur itu tahu apa? Ular yang datang Bapak Ibu. Mereka berubah menjadi ular dan bapak mereka adalah ular, setan itu sendiri. Ya setan menghalangi dong. Kalau malaikat Tuhan itu datang, ular bilang, loh ini kepunyaanku. Dia ini sudah dalam kekuasaanku. Nah bagaimana malaikat Tuhan mau bantu? Sedangkan si iblis, setan ular itu sendiri sudah mengklaim, ini anakku. Mereka lebih suka melakukan dosa, berzina, berdusta, membunuh, mencuri, menyembah berhala, pohon, air, batu-batu, hewan, semua disembah. Ingat ya, iblis itu Bapak Ibu langsung mengklaim. Kalau iblis sudah mengklaim ini kepunyaanku, Bapak Ibu hidup di dalam dosa, itu sudah kepunyaan iblis. Malaikat Tuhan itu langsung undur. Oh ternyata kau menyembah setan toh, kau milik setan toh. Akhirnya apa? Malaikat Mikael bilang apa? Tidak jadi dia membantunya, tidak dapat lagi dia itu ikan. Ikan itu sudah berubah menjadi ular dan ular itu sendiri langsung menghalangi malaikat Tuhan itu untuk menolong itu ikan yang masuk di dalam lumpur. Karena apa? Anak-anak Tuhan itu suka melakukan dosa. Yang dulunya mungkin bapaknya adalah Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, sekarang menjadi bapaknya adalah iblis, si ular itu. Langsung iblis itu menghalangi malaikat Tuhan itu untuk menolong ikan-ikan itu. Siapa yang salah? Ya kalian sendiri yang menggantikan Bapamu yang di surga. Dulu Bapamu mungkin terang kebenaran firman Tuhan, sekarang Bapamu adalah pendusta, pembohong.
dan penyesat, pembinasa yang amat keji yang datang di akhir zaman ini sebagai Mesias palsu yang menawarkan keselamatan itu di botol vaksin, saudara. Dengan enjus, jas jus itu pembinasa yang sangat keji. Nah itu pilihan di tangan kita. Kita mau terjebak, kita mau terbenam di dalam lumpur itu, kita mau ingin ditolong malaikat Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah bersama-sama dengan kita, atau kita mau berlindung di bawah naungan si iblis ini, si ular ini. Iblis itu langsung hadang Bapak Ibu. Lah itu kepunyaanku, itu anakku. Malaikat Tuhan tidak bisa menolongnya. Sudah licin Bapak Ibu, bagaikan belut. Ya Bapak Ibu, demikianlah video singkat tersebut. Dan di sini saya ingin menceritakan pada sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Pada saat itu saya mengalami kejatuhan iman dan rohani, di mana roh saya ditawan oleh kuasa kegelapan dalam penjara yang tak kasat mata, karena hal tersebut terjadi dalam dimensi roh. Pada saat itu Bapak Ibu, sampai pada detik ini, saya selalu mengingat perkataan Roh Bapa Surgawi, yakni Bapak Emanglah Lagu yang terkasih. Pada saat itu, saya belum mengetahui bahwa roh saya ditawan oleh kuasa kegelapan. Jadi, Bapak Surgawi pada saat itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Ada seseorang yang rohnya ditawan oleh kuasa kegelapan, yakni si iblis, roh Abaddon, roh Baphomet. Dan pada saat itu, Bapak Surgawi mencoba menyelamatkan roh saya. Tetapi Bapak Surgawi mengatakan bahwa nyawanya pun terancam Bapak Ibu untuk menyelamatkan roh saya. Dan saat itu, roh iblis itu berkata kepada Bapak Surgawi bahwa ia mengklaim diri saya ini, roh saya ini adalah milik kepunyaannya. Terlebih-lebih karena saya sudah menggunakan cairan tanda binatang suntikan C19 itu. Dan Bapak Ibu, mengapa iblis tersebut mengklaim bahwa roh saya adalah milik kepunyaannya selain daripada penggunaan cairan tanda binatang tersebut? Pertama-tama sekali adalah karena saya bukan pelaku firman. Saya tidak pernah mengecap apa itu menyangkal diri dan memikul salib, yakni menderita bersama-sama dengan Kristus. Memang saya terlahir Kristen, KTP saya Kristen, saya beribadah setiap hari, membaca firman, memuji, menyembah, tidak mengenal batas waktu. Tapi saya tidak pernah menempatkan Tuhan dalam hati saya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita? Dapat nampak lewat tingkah laku perbuatan kita. Selama ini yang saya tumpuk dalam hati saya adalah jerat-jerat dosa, kebusukan-kebusukan duniawi, keterikatan-keterikatan, dan karakter-karakter kedagingan manusia jasmania saya. Baik itu iri, dengki, tidak mau mengampuni, sombong jasmani rohani, dan masih banyak hal lain lagi yang saya lakukan pada saat itu. Memang secara nampak kejasmanian saya begitu rapihnya, begitu bersuka citanya, dan begitu nampak excellent secara mata jasmani. Tapi dalam alam roh, roh saya begitu buruk rupa. Dan saya menyerang ketiga pribadi ilahi yang esa, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena saya tidak melakukan dan tidak mengenal apa yang dinamakan dengan kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Dan kasih itu tidak hanya mengenal kasih kita kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada sesama. Dan kita tahu Bapak Ibu,
bahwa firman-Nya sudah mencakup begitu banyak mengenai kasih. Pada saat roh saya dikatakan ditawan, saya mengalami dan melakukan peperangan rohani. Tidak mengenal waktu Bapak Ibu, tapi rasanya begitu lama. 2 bulan lebih roh saya ditawan. Bukan cukup lama lagi Bapak Ibu, tapi sungguh-sungguh lama. Karena satu hari itu, jangankan satu hari, 1 jam saja itu berat Bapak Ibu saya alami. Dan di sini saya belajar bagaimana saya meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus kalau saya sendiri tidak mengampuni terlebih dahulu sesama saya. Sedangkan firman yang mengatakan ada 2 hukum kasih terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ada lagi dalam doa Bapa kami, doa yang begitu sempurna, dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ada lagi firman-Nya Bapak Ibu, kurang lebih demikian, bahwa Tuhan akan mengampuni kita jika kita terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Itulah yang ternyata selama ini saya lupakan, bahkan tidak saya kenal. Baik bagi pribadi saya, dan baik bagi pribadi kita yang mengaku sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu, Bapak Surgawi, Bapak Eman Lahagu yang terkasih, mengatakan terus-menerus, menjawab pertanyaan saya, bahwa saya terus menyerang-nyerang ketiga pribadi dan para malaikatnya. Sungguh saya sedih Bapak Ibu. Saya merasa begitu menghinanya Bapak Ibu, saya menyerang Tuhan saya sendiri dan para malaikatnya. Begitu bebalnya hati saya ini. Dan selain itu Bapak Ibu, bagaimana kita ini dapat mengetahui kita ini berdiri di posisi siapa? Tuhankah? Ibliskah? Adalah lewat gaya hidup kita. Dan seperti kata mempelai ilahinya, bahwa Tuhan tidak memerlukan orang-orang yang hanya berteori-teori, yang hanya mengucapkan di mulut, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi yang Tuhan inginkan dari setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi pelaku firman, baik suka maupun duka. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu, saya termasuk seperti ahli Taurat, ahli Farisi, ahli kitab. Tahu semua firman Tuhan Bapak Ibu. Isi kitab dikuasai oleh saya. Tetapi apakah saya melakukan firman tersebut? Tidak Bapak Ibu. Saya begitu banyak menyangkal firman kebenarannya. Dan saya belajar juga Bapak Ibu dan ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai pengertian-pengertian singkat secara roh. Kenapa dikatakan menyangkal? Mungkin kita akan berpikir bahwa penyangkalan itu begitu erat dengan Rasul Petrus. Dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus di depan mata banyak orang. Tetapi secara roh pun kita bisa dikatakan menyangkal Bapak Ibu. Apa contohnya? Saya berikan dalam pribadi saya. Firman-Nya katakan adalah kasihilah sesama manusia. Dan yang saya lakukan adalah bertolak belakang. Saya tidak mengampuni sesama saya. Akhirnya apa? Saya menyangkal kebenaran firman-Nya yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita sudah menyangkal Bapak Ibu. Tidak perlu kita yang harus dilihat ribuan orang bahwa kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu Bapak Ibu. Dan masih banyak perbuatan kasih
yang tidak saya lakukan pada saat itu. Saya memberi contoh dalam pribadi saya, Bapak Ibu. Contohnya, kita tahu bahwa mengikut Tuhan, kita harus siap menderita. Bayar harga, pikul salib, menyangkal diri, dan bersaksi. Tapi pada saat itu, secara dimensi roh, saya tidak melakukan hal demikian. Hanya nampak jasmaninya saja. Tidak ada perubahan yang nampak nyata terlebih dalam hati saya ini. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu, di saat kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa iblis memperebutkan saya, Bapak Surgawi katakan bahwa saya itu sulit Bapak Ibu. Bahkan setelah saya dibebaskan, saya kembali lagi menyerahkan diri Bapak Ibu kepada iblis. Dan ini terjadi di dimensi alam roh Bapak Ibu. Karena belum sepenuhnya melakukan pertobatan. Dan pada saat itu iblis mengatakan bahwa loh, orang dia sendiri kok yang memilih saya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Iblis pun tahu isi hati kita. Apakah kita orang yang berpura-pura bertobat atau yang sungguh-sungguh bertobat? Iblis tahu Bapak Ibu. Mana orang yang telanjang di alam roh dan mana orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Jadi saat itu Bapak Surgawi katakan bahwa saya harus bersih, total. Membersihkan segala hal-hal kenajisan, hal-hal duniawi itu dalam hati saya. Tersisa sedikit saja Bapak Ibu akarnya, iblis akan mengklaim bahwa saya adalah miliknya. Makanya kita harus bersih Bapak Ibu dari dosa-dosa tersebut. Memang 100% tidak mungkin kita akan menjadi manusia kudus. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah di saat kita menyadari dan melakukan dosa tersebut, Tuhan Yesus inginkan bukan hanya sekedar menyadari dalam pikiran, tetapi diucapkan di mulut bibir. Karena lewat ucapan mulut bibir kita itulah dalam pengampunan, memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Disitulah iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Dan belenggu-belenggu kuasa kegelapan dipatahkan. Dan Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, kita memiliki begitu banyak saksi. Baik yang ada di awan-awan, yakni berbicara mengenai alam roh yang tak kasat mata, maupun juga saksi dalam kehidupan nyata kita. Dan marilah kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Sebab pada saat ini, kuasa iblis semakin jahat Bapak Ibu. Dia bekerja dalam tingkat dimensi yang tinggi. Ingat Bapak Ibu, dimensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh iblis adalah hal yang begitu halus. Yang justru nampak kita acuhkan secara manusia jasmani. Tetapi disitulah Bapak Ibu, di saat kita menganggap hal tersebut hal yang wajar, disitulah pekerjaan iblis tingkat tinggi sedang bekerja. Tidak langsung ditumpahkan Bapak Ibu, tetapi secara bertahap. Contohnya saja Bapak Ibu, kalau pada hari ini saja saya tidak mengampuni sesama saya, lalu Bapak Ibu, hari selanjutnya suara iblis itu akan terus membuat dosa itu nampak wajar. Dikit-dikit Bapak Ibu, lama-lama jadi bukit, jadi gunung, jadi samudra lautan yang begitu luas. Akhirnya di saat dosa itu menjadi daging, mohon maaf, tumor pun Bapak Ibu dan kanker, itu sudah sulit disembuhkan Bapak Ibu. Sulit meminta ampun, karena apa? Sihirnya sudah menjadi terikat dalam pribadi kita. Mari Bapak Ibu, saya pribadi pun setiap hari, sekecil apapun yang saya lakukan, memang secara perbuatan saya tidak melakukan dosa.
Tetapi dalam alam roh, kita melihat hal yang najis saja itu berdosa, Bapak Ibu. Dan saya selalu meminta ampun kepada Tuhan. Sekecil apapun dosa saya, Bapak Ibu. Baik lewat pikiran, hati, mulut, bibir, pendengaran. Saya selalu minta ampun kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, iblis itu bekerja secara luar biasa. Dari saat hidup kita ini begitu terikat kepada dunia, otomatis roh kita tertidur, bahkan mati, Bapak Ibu. Kita bisa lihat pada saat ini, mungkin saya pribadi, saya berbicara di depan kamera, tapi apakah saya tahu roh saya itu mati, tertidurkah, atau bagaimana? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Jadi mari kita di waktu akhir daripada akhir segala zaman ini, kita merendahkan hati. Carilah dan perdengarkanlah selalu suara kebenaran 01 tersebut pada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba ilahinya yang telah diurapinya di akhir zaman ini. Tuhan Yesus Kristus sudah datang yang kedua kalinya dalam inkarnasi seorang pemuda bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Di zaman Alfa kita mengenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, dan di zaman Omega, di zaman akhir ini, ia bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Hanya orang yang hidup dalam kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguhlah yang mengetahui rahasia-rahasia surgawi tersebut. Dan demikianlah Bapak Ibu kesaksian saya. Saya mohon maaf, saya mohon ampun jika ada perkataan, ucapan di bibir saya yang tidak berkenan dan menyakiti hati Bapak Ibu. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.